Bagaimana jika suatu hari orang-orang di sekitarmu mulai bertingkah aneh? Tatapan kosong, gerakan lambat, tidak merespons rasa sakit. Apakah zombie hanya cerita film? Atau sebenarnya ada dasar ilmiah yang membuat skenario itu mungkin terjadi? Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan besar. Apakah zombie itu benar-benar ada? 1. Zombie dalam mitos dan budaya. Istilah zombie pertama kali dikenal dari kepercayaan Haiti. Dalam tradisi Vodou, zombie dipercaya sebagai manusia yang dibangkitkan dan dikendalikan oleh penyihir. Konsep ini kemudian berkembang dalam budaya populer, terutama lewat film seperti Night of the Living Dead yang mengubah zombie menjadi mayat hidup pemakan manusia. Sejak saat itu, zombie menjadi simbol kiamat modern. Namun, apakah ada dasar nyata di balik mitos ini? 2. Zombie di dunia nyata. Kasus Haiti. Beberapa peneliti pernah mempelajari fenomena zombie di Haiti. Ada dugaan bahwa zat racun tertentu, seperti tetrodotosin, racun ikan buntal, bisa membuat seseorang tampak mati, detak jantung dan napas sangat lemah, lalu hidup kembali dalam kondisi kebingungan dan gangguan saraf. Orang yang terkena racun ini bisa mengalami kerusakan otak akibat kekurangan oksigen. Apakah ini benar-benar praktik pengendalian manusia? Atau hanya kasus keracunan dan kepercayaan budaya? Ilmuwan masih memperdebatkannya. 3. Virus yang mengubah perilaku. Sekarang masuk ke bagian yang lebih mengerikan. Di dunia hewan, ada parasit bernama Ophiocordyceps unilateralis. Jamur ini menginfeksi semut dan mengendalikan perilakunya. Semut yang terinfeksi akan naik ke tempat tinggi, menggigit daun, lalu mati. Setelah itu, jamur tumbuh dari tubuhnya dan menyebarkan spora. Ini adalah zombie versi nyata. Pada manusia, ada juga virus seperti rabies yang bisa menyebabkan agresivitas ekstrim, kebingungan, dan perubahan perilaku. Apakah mungkin suatu hari ada mutasi virus yang menyebabkan efek lebih ekstrim? Secara teori, perubahan perilaku akibat infeksi itu nyata. Namun menciptakan skenario zombie seperti di film sangatlah kompleks dan kecil kemungkinannya. 4. Zombie apokalipse. Mungkinkah terjadi? Dalam film seperti World War Z atau serial The Walking Dead, dunia digambarkan runtuh karena wabah zombie. Secara ilmiah, ada beberapa hambatan besar agar skenario itu benar-benar terjadi. Mayat tidak bisa hidup kembali tanpa fungsi biologis aktif. Otak membutuhkan suplai oksigen terus-menerus. Tubuh yang membusuk tidak bisa bergerak lama. Namun, wabah penyakit menular memang bisa menyebabkan kepanikan global. Kita sudah melihat bagaimana pandemi dapat mengubah dunia. Perbedaannya adalah, itu bukan zombie.
Itu penyakit. 5. Zombie modern. Fenomena drug zombie. Beberapa laporan media menyebut istilah zombie drug untuk narkotika tertentu yang menyebabkan pengguna berjalan dengan gerakan lambat, membungkuk, dan tampak tidak sadar. Efek ini nyata dan berbahaya. Namun sekali lagi, itu bukan mayat hidup, melainkan dampak zat kimia pada sistem saraf. Istilah zombie sering dipakai secara metafora untuk menggambarkan kondisi ekstrim pada manusia. 6. Kenapa kita terpesona dengan zombie? Zombie bukan sekadar monster. Ia melambangkan ketakutan terhadap wabah penyakit, ketakutan kehilangan kendali, ketakutan terhadap runtuhnya peradaban. Dalam psikologi, zombie adalah simbol ketidakpastian dan ancaman tak terlihat. Dan mungkin itu sebabnya cerita zombie selalu relevan di setiap generasi. Jika yang dimaksud adalah mayat hidup pemakan manusia seperti di film, jawabannya, tidak ada bukti ilmiah. Namun jika yang dimaksud adalah parasit yang mengendalikan perilaku, seperti pada semut, ada. Virus yang mengubah perilaku agresif, ada. Zat kimia yang membuat orang tampak, tidak sadar, ada. Jadi, zombie versi Hollywood tidak nyata. Namun fenomena yang menginspirasi konsep zombie, benar-benar ada di dunia ini. Dan mungkin itu yang membuatnya terasa lebih menyeramkan. Karena ancaman nyata seringkali tidak terlihat seperti di film. Menurut kamu, apakah mungkin suatu hari ada wabah yang menyerupai zombie apokalipse? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan misteri, sains, dan fenomena aneh lainnya. Karena semakin kita memahami dunia, semakin kita sadar bahwa kenyataan kadang lebih mengejutkan daripada fiksi.